Mas saya tidak rawuh wedalipun kadospun sampun jungkap pramila saking menika monggo panjenengan sami kawula dherekaken antaraken wonten asmanipun Allah Subhanahu wa taala pengawasan saged kawiwitan kanthi waos basmalah sesarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia yang saya hormati dimuliakan Allah. Wekdal menika sampun jungkap wekdalipun pengaosan badhe kaparingaken panjenenganipun Bapak Yulianto, Bapak Dr. Yulianto M.Adi ya, M.Adi. Alhamdulillah sudah rawuh di tengah-tengah kita. Mari kita bersama-sama menikmati ilmu panjenengan ingkang badhepun babaraken mangke. Mudah-mudahan ilmu ingkang pun paringaken wonten kita sedaya saged migunani membuat kita lebih semangat, lebih berdaya guna, berhasil guna, maksimal untuk diri kita, keluarga kita masing-masing. Sacekalipun kawula aturaken dumateng beliau, monggo panjenengan kula sakalipun sareng kawula bila taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Jamaah pengawasan Masjid Al-Falah Kompleks Gor Giri Mandala Wonogiri ingkang kawula hormati, monggo kita sareng-sareng ngunjukaken raos syukur alhamdulillah konjuk dumateng Allah Subhanahu wa taala. Wonten ing dalu menika kita tasih dipun paringi sehat, dipun paringi sempat, meskipun panjenengan gadah mawarni agenda acara ingkang kathah. Tapi alhamdulillah kita sudah bisa memilih, memprioritaskan untuk ngecas, ngerabuk jiwa, memupuk jiwa kita, memupuk iman kita. Sebab kalau tidak kita pupuk, sama seperti fisik ataupun badan ini kalau tidak dipun paringi daharan maupun unjukan, dia akan layu, akan
kados tiyang ingkang wonten griya sakit ken dahar mboten purun. Wonten niku pahit lan pahit. Niku kedah dipeksa. Maka ngaji niki kudu dipeksa. Kita jangan kalah dengan nafsu kita. Kalau kalah dengan kita menyerah. Yang tepuk tangan sinten? Setan. Wuri, aku menang. Setan kalau sudah menggoda itu dari berbagai penjuru gitu. Dhuwur, ngisor, samping, depan, kanan, kiri, ke semua penjuru. Bahkan sampai di masjid pun masih lebih godo. Nah, itulah profesionalipun setan ngaten. Ampui setan itu bodoh manusia itu menggelincirkan sampai hatinya betul-betul berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah seperti itu, orang itu sudah kesetanan. Besar butuh setan. Tapi dia sendiri sudah setan. Nauzubillahi min dzalik. Maka itu cara kita untuk ngerabuk jiwa, cara kita untuk mengikis, cara kita untuk tadi ngecas hati dan pikiran kita agar tumindak kita, langkah-langkah kita niku sae lan sae. Yang ada itu sae dan sae. Sebaliknya kita harus menghindari segala bentuk kemaksiatan, ketidaktaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah rahimakumullah, kita berikhtiar dengan meneladani bersolawat dengan kanjeng Nabi Muhammad SAW agar kita senantiasa dapat bimbingan, dapat inspirasi, dapat teladan dari kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nah, tema hari ini adalah 9 kebiasaan untuk menjadi pribadi muslim yang sejati. Sampun nanti nggih? Dereng nggih. Sarang-sarang kita kupas. Mungkin sebagian dari 9 kebiasaan sudah banyak, atau mungkin dari 9 sudah semuanya panjenengan laksanakan. Tapi kalau belum, ya monggo sareng-sareng untuk membentuk jiwa kita, diri kita menjadi muslim yang sejati. Nah, ingkang pertama kebiasaan kita untuk tadarus Al-Qur'an. Sampun? Nggih. Tadarus Al-Qur'an, maos Qur'an. Membaca Al-Quran, meresapi kandungan isinya agar kita mendapatkan hudan, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dzalikal kitabu la raiba fihi. Dalam Al-Baqarah ayat 2, itulah Al-Quran, tidak ada keraguan di dalamnya. Hudal linnas, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal linnas. Jadi petunjuk bagi manusia agar apa? Agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan kita mempelajari, menghayati kandungan ayat-ayat Al-Quran, menika akan bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita sekalian. Nggih, monggo kita biasakan mungkin memilih waktu-waktu yang slow. Tapi kalau milih waktu slow kok tidak ada nih. Sekalipun jatah kita semuanya 24 jam sama, tapi harus kita prioritaskan, kita selakan dan kita jadwalkan. Monggo habis maghrib, habis isya, habis subuh,
habis duhur, habis asar, sing paling pas biasanya habis maghrib kali baru subuh. Monggo dipilih, paling tidak sehari itu jangan sampai kelewat. Ya, mau hafalan, mau membaca tadi tadarus atau membaca ini harus kita prioritaskan. Karena kalau kita tidak prioritaskan, ya habis waktu, tahu-tahu kita sudah sepuh, tahu-tahu kita sudah tua. Nggak kerasa gitu. Kita seakan-akan masih muda gitu. Tapi ketika melihat loh kok cucu-cucu sudah banyak, lebaran ngumpul sedoyo. Cuma dari 2 orang sudah bisa jadi banen gitu. Maka silaturahmi bani-baninan ini ngumpul ke balung pecah. Menikah. Yang kedua, menikah membaca. Jadi kebiasaan kita untuk membaca. Kalau tadi adalah membaca Al-Quran, tadarus Al-Quran, menghayati, mempelajari, mengkaji kandungan ayat Al-Quran. Nah, ini kebiasaan kita membaca. Kalau ayat pertama itu adalah turun Iqra, perintah bacalah, Bismi rabbikal ladzi khalaq, yang telah menciptakan kalian semuanya, telah menciptakan manusia, wa 'allama bil qalam, yang telah mengajarkan kepada kita dengan pena. Maka syarat untuk kita menjadi bangsa yang maju itu harus mempunyai reading habit, kebiasaan membaca. Lan ora usah maca saiki wacanan wonten HP wonten. Itu juga kalau tidak diprioritaskan, ya kita hanya membaca yang remeh atau mungkin cerita-cerita lucu, ataupun hanya yang tidak mungkin bisa meningkatkan giroh keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Apalagi kalau itu ada di sekolah yang sedang menuntut ilmu, terutama kalau panjenengan adalah memberikan contoh untuk putra wayah panjenengan sedoyo. Tapi dengan membaca itu bisa kita jadi tidak pikun gitu. Maka salah satu cara untuk menjaga pikiran kita itu dengan membaca, kebiasaan membaca. Maka monggo ada informasi nopo kemawon diwaos, disempatkan untuk membaca. Kalau dulu sebelum zaman internet niku wonten niku koran nih, media cetak, majalah cetak, ataupun bahan-bahan yang dibaca ataupun yang dicetak dengan kertas. Sekarang sudah berubah, semuanya paperless, tanpa cetakan. Mungkin panjenengan rawuh di pengajian di woro-woro ngangge WA, di share pamplete nopo gambare nopo undanganipun. Maka kita membaca juga membaca yang kita butuhkan. Mungkin terkait kalau kita mungkin masih dinas, ya membaca materi-materi untuk meningkatkan keprofesionalannya atau meningkatkan skill dalam bidang yang dipelajari ataupun yang menjadi tugas kewenangannya. Namun kalau kita sudah purna, apakah kita tidak membaca atau
ya mungkin lebih banyak menonton ya. Maka kita penting juga membaca tadi. Dengan membaca, pikiran kita akan terjaga. Karena membaca itu lebih kuat daya ingatnya atau daya simpannya daripada menonton. Dan maka kalau dalam belajar itu banyak cara nih. Di antaranya dengan mendengar, dengan melihat, dengan mempraktekkan, dengan membaca. Nah, di antara informasi yang bisa kita dapat paling kuat kelihatannya adalah dengan menggunakan semua indera yang kita miliki. Yang membaca, yang mendengar, yang melihat, itu kalau digunakan semuanya akan teringat, terngiang-ngiang di dalam pikiran dan hati kita. Tidak mudah kita lupakan. Oh, pernah mendapatkan materi pengajian menikah. Jadi teringat. Nah, ini akan bisa menjadi tadi rabuk jiwa kita. Tentu bacaan yang kita baca adalah sesuai dengan usia kita. Ya, biasanya kalau udah sepuh-sepuh carinya ensiklopedia kematian. Nah, agar kita tahu bekal yang sekiranya yang harus kita siapkan. Karena belajar itu adalah tidak dibatasi oleh usia. Kapan saja, maka minal mahdi ilal lahdi tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wal muslimat. Belajar itu adalah kewajiban seorang muslim, laki-laki maupun perempuan. Dari sejak lahir minal mahdi ilal lahdi sampai meninggal dunia, sampai ke liang lahat. Kalau sudah almarhum mboten saged naos melih. Maka kesempatan kita ini adalah untuk terus membaca. Yang ketiga, kebiasaan untuk belajar yaitu mengikuti pengajian. Jadi rawuh di dalam pengajian itu jangan dianggap remeh. Niku spesial sekali. Inilah yang menunjukkan jalan kita ke Shirathul Mustaqim, menuju ke jalan selamatan. Kita sudah tidak sempat membaca, kita tidak sempat membaca Al-Quran, sempatnya tindak pengajian, maka ini adalah menjadi kebiasaan belajar. Kalau perlu ya jadwal ngajine pun emput 1 minggu itu sudah penuh. Malam Senin, Ahad malam nika wonten Masjid Al-Falah. Nginjing Senin atau Selasa wonten pundi? Masjid Taklim ingkang sanes. Terus sampai Jumat, Sabtu ketemu Ahad lagi. Monggo berburu pengaosan. Ampun pilih-pilih, tapi itu menjadi menu rabuk jiwa yang kita lakukan. Ya. Maka Sayyidina Ali pernah ditanya tentang undur makola wala tandur mangkola. Lihat, perhatikan apa yang dikatakan, apa yang disampaikan, tapi jangan lihat siapa yang menyampaikan.
supaya kita tidak a priori moh aku karo ustaz kae, moh karo ustaz iku. Nah, karena ini kebiasaan pembelajaran, kebiasaan belajar itu ilmu dari mana saja kita terima, baru kita saring, kita timbang-timbang mana yang baik ya dari Ustadz A, B, C, D, monggo ya. Karena kita tidak bisa mengkaji sendiri ya, melalui pengajian itulah menjadi materi yang kita implementasikan, kita laksanakan. Sudah tentu apa yang disampaikan adalah merupakan saripati dari ayat-ayat Al-Quran, hadis, sirah nabawiyah yang bisa menjadi pedoman kita, tuntunan kita dalam kehidupan kita. Monggo. Nah, 3 hal ini, tadarus Al-Quran, membaca apa saja yang bermanfaat, mengikuti pengajian apabila diri kita ini mempunyai kebiasaan ini, itu menjadi kebiasaan belajar. Dan kebiasaan ini dilakukan terus-menerus sampai kita meninggal, maka kita punya namanya karakter pembelajar. Sing ono itu curiosity, napa niku? Rasa ingin tahu niki penting sekali. Rasa ingin tahu untuk menuntut ilmu, untuk mencari ilmu, mencari pengetahuan agar kita itu mempunyai karakter pembelajar. Jadi kalau kita sudah punya program tadarus, program membaca, program mengikuti pengajian, nah, kita sudah punya kebiasaan belajar. Setelah kebiasaan ini terus dikembangkan, maka akan menjadi karakter kita menjadi pembelajar. Kalau mengaji itu ya, 1 kali dapat 1 lembar, 2 lembar, sudah ngantuk, sudah bayar mengikis, ngantuk itu gimana ya Pak ya? Ngantuk niku berkah. Ngantuk itu kan. Niku berkah wong ngaji. Berkah orang tiang ngaji itu adalah ngantuk. Kalau dapat Yasin, baca Yasin, Al-Mulk, Al-Waqi'ah, Ar-Rahman, aduh sudah berat bantal. Nggih, itu sesuai dengan usia. Ya, nggak apa-apa. Ngantuk, sadar, mulai lagi. Kalau ngantuk itu memang harus disarikin. Kalau memang betul badan itu adalah sudah tidak memang belum istirahat, harus diistirahatkan. Jangan diporsir. Kalau kita memporsir, nanti justru kita yang kalah. Ya. Jadi kalau memang sudah ngantuk, memang waktunya kita istirahat. Kecuali tadi jangan malam-malam. Jangan. Nah, itu dah. Iya, mungkin bisa ambil unjukan ini atau ngaten ya. Jadi contohipun ya. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Biar melek-melek. Setelah minum, kita lanjutkan untuk membaca Al-Quran. Jadi kalau ngantuk ya udah ngetekluk kan, kasadar kan, mulai lagi. Ya apa-apa. Nah, sampai kita punya target berapa lembar, 1 day 1 juz atau setengah juz atau cuma tinggal jusnya mau. Ya. Yang penting kita tidak memporsir sehingga kesehatan kita tetap terjaga. Jadi semampu kita.
La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nah, katen ayatipun Allah tidak akan membebani suatu kaum kecuali sesuai dengan kemampuan masing-masing. Jadi kita kuatnya 4 lembar, ya monggo. Yang penting itu adalah istiqomah, telaten, terus menerus, ajek, konstan, stabil, mboten dak nyeng. Istiqomah itu nggak apa-apa. Ngantuk itu adalah anugerah. Kalau nggak bisa ngantuk itu mengkhawatirkan. Maka itulah berkahnya orang ngaji itu ngantuk. Nah, ngantuknya ical, melek-melek, mulai lagi, lanjutkan. Kalau batal, merasa batal ya harus bersuci atau wudu kembali. Ini kebiasaan. Lagi ya. Yeah. Kalau waktu kan sudah seger lagi. Ya, seger. Yeah. Kalau perlu pakai pembersih, nanti fresh. Ini jadi karakter pembelajar kita. Kebiasaan-kebiasaan ini ditularkan, dicontohkan, diteladankan di rumah kita masing-masing, sehingga putra putri kita, cucu-cucu kita itu lihat, oh Mbak Uti, Mbak Kakung, Pak De, Bude setiap hari membaca Al-Quran, akan menjadi pelajaran. Diajak, ayo Nduk, bareng-bareng, atau kamu yang menyimak bacaannya Uti. Nah, kalau ada yang salah nanti kamu betulkan, atau sebaliknya nanti juga anak kita juga bisa menyimak. Monggo. Karena biasanya Bapak dan Ibu sekalian zaman dulu sampai sekarang itu masih memberikan mahar seperangkat alat sholat nggih wonten Al-Qur'ane mboten? Ada yang boten. Nah, itu artinya kita harus menunaikan sholat. Di dalam sholat juga ada bacaan Al-Qur'annya itu. Maka kalau ada maharnya Al-Qur'an, itu kita wajib suami untuk mengajari istrinya dengan Al-Qur'an. Kalau tidak bisa ya harus datangkan ustadz ataupun ustadzah, guru untuk bisa membimbing kita. Kalau sudah bisa ya tadi kita baca bareng-bareng antara bapak dan ibu, saling menyimak. Maka ini akan menjadi kebiasaan di dalam rumah tangga kita. Lah bagaimana kalau kita masih buta huruf Al-Quran? Ya kita ikhtiar. Masjid Al-Falah ini kan nate sarang-sarang sinau tahsin nggih. Maos Al-Quran, monggo itu dihidupkan kembali, diprogramkan kembali. Mau dijadwal hari apa sesuai dengan kelonggaran panjenengan. Sudah. Alhamdulillah. Nah itu. Nah ini udah masuk kebiasaan belajar kita. Jadi akan mendorong kita untuk menjadi karakter. Kemana saja itu inginnya ya sinau, mencari rasa ingin tahu untuk diri kita, untuk merabuk jiwa kita ini, untuk memupuk jiwa kita agar terus berkembang. Ini 3 hal ya, menjadikan kebiasaan belajar. Setelah kebiasaan itu akan menjadi karakter dalam diri kita menjadi pembelajar. Dalam diri kita, keluarga kita, akhirnya lingkungan kita dan masyarakat kita. Ayo kita ramekan majelis-majelis taklim. Sing sibuk pados arto terus nggih, di stop 1 hari untuk tindak pengawasan. Nah, kita ajak yang belum, ya yang mau.
Karena itu adalah sudah urusannya masing-masing. Golek dalan selamat niku harus kudu dipaksa diri kita. Tapi kalau ngajak orang lain gak usah maksa-maksa gitu. Nah, itu sudah life is choice gitu. Hidup itu adalah pilihan. Mereka yang tidak mau datang ke pengajian udah pilihan mereka. Tapi kewajiban kita adalah menyampaikan. Monggo, ajak-ajak. Karena itu adalah pilihannya. Nah, insya Allah kalau kita mengajak kebaikan, apabila orang itu melakukan kebaikan, kita juga dapat dampaknya. Dapat pahalanya. Pahala yang melakukan kebaikan dan juga pahala mengajaknya. Nah, ini karakter pembelajar dari tadarus Al-Quran, membaca dan mengikuti pengajian. Yang berikutnya adalah kebiasaan untuk tertib sholat. Yang keempat adalah tertib sholat. Tertib sholat, kemudian tertib puasa, tertib zakat, tertib sedekah, tertib adab sopan santun, dan yang kedelapan selalu berpikir positif. Jadi tertib sholat tasih wonten ingkang godang sholatipun kecuali datang bulan purnama untuk ibu-ibu. Itu udzur syar'i. Tapi sholat kita harus kita tunaikan, sekalipun kita jagong atau among tamu nggih. Nah, biasanya kalau yang among tamu ini sholatnya jadi eter, maka harus disiapkan, harus diatur. Kalau waktu jeda sholat ya harus diatur gantian yang bertugas untuk menunaikan sholat terlebih dahulu. Sholat tidak hanya sholat yang wajib saja, bisa sholat sunnah kita tunaikan. Tahiyatul masjid, qobliyah, ba'diyah, kemudian sholat duha. Yang mau ke pasar, kalau sudah surut, sudah terbit matahari, kemudian masuk awal waktu duha, segera tunaikan 2 rakaat mawon. Itu yang tidak pernah ditinggalkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kalau kita menunaikan ini, kita meneladani apa-apa yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi. Kalau bisa ini menjadi kebiasaan kita, kebiasaan keluarga kita. Maka anak-anak sebelum berangkat sekolah, setelah sarapan atau sebelum sarapan, sholat duha dulu, ingatkan. Karena kebiasaan itu tidak muncul kalau kita tidak tanamkan sejak dini. Kalau sudah kecil, sejak kecil usia dini sudah terbiasa, nanti sudah otomatis waktunya sholat akan datang ke masjid. Kalau yang putra dan putri juga sekarang monggo meramaikan masjid. Itu tidak hanya takmirnya saja yang meramaikan, ya kita jamaah laki-laki maupun perempuan, ayo ramaikan masjid kita semakmur-makmurnya. Maka memakmurkan dari masjid atau memakmurkan masjid makmur, memakmurkan. Nah, apapun masalahnya,
masjid menjadi solusinya. Maka ini dikembangkan masjid menjadi pusat peradaban Islam. Kemajuan Islam itu dulu diawali dari masjid. Bagaimana Kanjeng Nabi membina para sahabat-sahabat as-sabiqunal awwalun dengan akidah yang kokoh, dengan ilmu agama yang cukup, sehingga mereka bisa berkiprah di tengah-tengah masyarakat. Ini dari masjid. Panjenengan sudah tidak sempat lagi belajar sendiri, maka belajar di masjid. Monggo, dengan jamaah tadi, tahsin, membaca Al-Quran dari abad tasa, monggo. Karena sempatnya kita itu belajar pada usia 60 tahun, 70 tahun, gak apa-apa. Jadi hiburan kita itu adalah di masjid, bukan di depan televisi. Ya sok-sok ya nonton TV gak apa-apa. Tapi masanya sudah panggilan hayya 'alas shalah, gegah, ya Allah, aku ora salat tahajud, ya Allah, ngapunten nggih, telat, angkel dasar ini jam pinten, jam kali, yo, betul sakit sehari, ya, monggo. Disinilah masjid sebagai solusi kita. Dengan tertib sholat berjamaah, monggo. Sekarang itu masjid kita, jalan ke masjid kita itu aman. Mengapa ada riwayat yang membolehkan perempuan itu sholat di rumah? Karena pada saat itu kondisinya sudah tidak aman. Maka suami-suami mengajak, memerintahkan istri-istrinya untuk datang ke masjid. Ajak juga anak-anaknya. Jangan sampai masjid kita itu sepi dari jeritan anak-anak kecil. Pola diseneni anak kecil itu sholat ke masjid, berisik gile. Lalu bagaimana? Anak kecil aja sudah kita didik, ya kita kandani. Kalau pelayon itu di luar. Nah, kalau di masjid, ayo le, tenang. Gojek-gojek titik ya ora apa-apa lah. Tapi itu perlu ditanamkan, harus dikenalkan, datangkan ke masjid. Kanjeng Nabi kan ketika sholat di mustaqone Kanjeng Nabi dipegang oleh Hasan dan Husain, cucu Nabi itu naik ke punggungnya. Itu artinya bahwa anak-anak kecil juga harus kita ramekan di masjid. Kalau perlu mungkin pasang wifi gitu, supaya pemuda-pemuda itu nongkrongnya di masjid. Bar nongkrong sholat, ora nongkrong. Nah, yang penting bagaimana masjid itu menjadi magnet bagi anak-anak kita. Jam 09.00 pirang seprapat, Jadi tertib sholat kita lakukan. Kemudian tertib puasa, monggo. Sebentar lagi kita Ramadan, tidak hanya puasa wajib, tapi kita bisa tunaikan puasa sunnah. Sesuai dengan kondisi kesehatan kita masing-masing ya. Kalau memang mungkin ada penyakit yang berkaitan dengan sebaliknya dengan puasa, ya kita bisa menunaikannya. Ataupun mungkin kalau di Ramadan itu kan bisa dengan membayar fidyah ya, kalau memang sudah tidak mampu untuk berpuasa. Tapi banyak juga penyakit-penyakit karena problem pencernaan. Justru bisa fit, bisa sehat kembali apabila puasa. Karena metabolisme dalam tubuh kita itu bagus, tertata, disiplin.
Kalau tidak puasa mungkin makannya waktu-waktu, sebarang waktu, tetapi kalau dengan puasa kita diatur sedemikian rupa. Jadi tertib puasa. Kemudian tertib zakat, infak, sedekah. Ini penting. Jadi ada hak sebagian dari harta kita untuk kita tasarrufkan, taqarrub ilallah, untuk kita tunaikan dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan zakat, dengan infak, dengan sedekah yang kita lakukan. Kalau zakat ada takaran, ada ukurannya. Zakat fitrah 2,5% dari makanan pokok. Nah, itu adalah zakat jiwa. Sementara zakat mal adalah harta yang kita kumpulkan atau kita peroleh dan mencapai nisab selama 1 tahun, kadarnya ataupun mencapai 85 gram emas, maka dikeluarkan kadarnya 2,5% dari apa yang kita tunaikan, yang kita miliki, dari usaha-usaha yang kita lakukan, baik itu pertanian, perdagangan, industri dan lain-lain. Ya, kalau kita punya perusahaan, keuntungan perusahaan ya harus dizakati 2,5%. Nah, kalau sudah melebihi nisab tadi, sudah umurnya selama 1 tahun, dari Ramadan ini ke Ramadan yang akan datang, bisnis saya itu melebihi 85 gram emas keuntungannya, maka dikeluarkan 2,5%, dizakati. Nah, ini tertib zisnya, zakat, infak, sedekah yang kita lakukan. Nah, mungkin caranya mau dikeluarkan setiap dapat atau diakumulasikan, dihitung sampai sekian 80 gram emas itu baru dikeluarkan 2,5%, monggo. Itu adalah cara kita menunaikan. Yang jelas kita harus tertib untuk mengeluarkan zakat, infak, sedekah yang menjadi kewajiban kita. Yang ketujuh itu tertib adab, sopan santun. Jadi sekarang ini banyak orang pinter tapi adab ataupun sopan santunnya kurang. Maka pendidikan mulai ditanamkan dengan pendidikan karakter, pendidikan nilai, supaya peserta didik, anak-anak itu mempunyai adab sopan santun terhadap orang lain, orang tua. Bagaimana hubungan anak kepada orang tua kepada anak, bagaimana di tengah-tengah masyarakat. Istilahnya Jawane pripun nggih? Oh, iki bocah orang Jawane. Hilang kejawaannya, hilang keakhlaknya, hilang budi pekertinya. Maka harus ditanamkan pada diri kita untuk tertib adab sopan santun. Ya, bergaul di tengah-tengah masyarakat dengan akhlak Islami, akhlakul karimah, akhlak yang terpuji. Yang kedelapan adalah berpikir positif. Jadi kita harus husnudon, berprasangka yang baik. Kita harus berprasangka yang baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ujian kita yang berupa kesusahan, berupa kebaikan, kenyamanan, kesehatan, berupa kesusahan, sakit yang melekat pada badan kita, ataupun yang sakit anggota keluarga kita.
Ini adalah ujian-ujian yang datang silih berganti pada diri kita. Kita kemarin diuji sakit, sehat, bahkan setelah sembuh diberikan rezeki yang berlimpah. Ini ujian melulu. Kowe tok kemarin bar tok uji sakit, saiki wis sehat, kamu taat atau sebaliknya kufur. Semakin kita beriman atau semakin kita bersyukur kepada Allah, atau sebaliknya semakin kita kufur akan nikmat Allah. Maka di dalam surat Ibrahim ayat 17, ayat 7, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Maka barang siapa yang bersyukur kepada Allah akan ditambah nikmatnya. Kita bersyukur diberikan usia, diberikan waktu, beri kesempatan dapat share-sharean pengajian malam Senin rawuh. Nah, ditambah nikmatnya. Niku sing tutupe abang niki. Nah. Niki nikmat lho, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Coba begini. Mumpung tasih benter. Niki nikmat. Kalau diminum tambah kraos nggih teng tenggorokan. Napa wonten sing mboten kraos? Riyen wonten pas Covid niku mboten kraos nggih. Asin, legi, kecut, merenek rasane. Alhamdulillah kita masih bisa merasakan. Kurang 5 menit. Jadi kita harus berprasangka. Selalu kembangkan berpikir positif kepada siapa saja. Termasuk kita dengar desas-desus hal-hal yang negatif, mungkin sering dapat berita itu. Wong iki si ACM negatif, beritanya ngene ekor cerita negatif. Elek etok. Ya itu selama kita tidak melihat dengan kasat mata, melihat membuktikan sendiri, wis itu dianggap nanti nunggu pengadilan lawan ya Pak Gus nggih. Nah, kalau di pengadilan kalau belum ada keputusan yang final dari hakim memutuskan si A si B bersalah, ya niku praduga tak bersalah. Itulah kita husnudzon, berpikir positif. Husnudzon, jangan suudzon, prasangka. Maka ini akan tadi jiwa kita akan senantiasa tadi optimis, tidak menjadi lemah. Maka bila kebiasaan ini kita lakukan, ini menjadi kebiasaan beramal soleh. Jadi kalau kita biasa tertib sholatnya, tertib puasanya, tertib zakat infak sedekahnya, tertib adab sopan santunnya di dalam bergaul dalam masyarakat, serta berpikir positif, ini menjadi kebiasaan kita beramal soleh. Bila amal soleh sudah menjadi kebiasaan, akan membentuk pribadi kita menjadi karakter pengamal soleh. Ini menjadi sudah balung sumsum gitu. Ya Allah, aku ketinggalan sholat wawon jamaah, rasanya gelo. Wong kula saking dulu ngoyak adzan. Jane teng Masjid Putih niku wau tembe komat. Ternyata di sini lebih duluan ya. Komatnya. Ya udah. Tapi sudah niat untuk berjamaah. Tapi sampai sini tidak dapat jamaah. Itu sudah dapat pahala. Jadi bila amal soleh sudah menjadi kebiasaan, akan membentuk pribadi kita mempunyai karakter pengamal soleh. Itu harus kita tanamkan
sampai kita balung sumsum gitu, dalam diri kita, dalam keluarga kita, dalam masyarakat kita, lingkungan kita. Ayo kita sama-sama. Dan yang terakhir adalah nomor 8 itu berdakwah, dan yang ke-9 itu berorganisasi. Berdakwah, yang berdakwah ini kita ajak-ajak untuk mengajak untuk kebaikan. Ya, ngajaknya bisa dengan cara mungkin WA, yuk Bu, besok pengajian dileke, aja lali ya. Nah, itu ajak-ajak. Ayo, nah ini adalah ta'awanu 'alal birri wat taqwa, mengajak kebaikan dan mencegah kemungkaran. Harus kita lakukan. Kalau tidak dengan diri kita, siapa lagi yang akan berperan? Jadi tugas dakwah niku adalah tugas setiap muslim untuk mengajak kebaikan. Maka itu kita tumbuhkan kepedulian. Yang terakhir, ke-9 adalah berorganisasi. Ini tadi ada laporan dari pengurus pengajian, laporan dapat infak berapa, kegiatan berapa, tabungan berapa. Contohnya untuk tabungan ziarah gitu, nopo tabungan piknik, mungkin bisa nabung sareng-sareng umroh sareng-sareng, piknik ke Mekah. Nah, mboten nggih saling mendoakan. Semoga yang sudah pernah ke Mekah dimudahkan untuk bisa pindah Mekah melih. Yang belum pindah, insya Allah dilapangkan rezekinya untuk bisa tindak ke sana. Nah, itu kita saling mendoakan, karena doa menjadi senjata kita untuk berhasil dalam segala sesuatu, termasuk mencapai ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila semua yang kita lakukan tadi, pertama tadarus Al-Quran, membaca Al-Quran, mengikuti pengajian, tertib sholat, tertib puasa, tertib zakat, infak, sedekah, tertib adab Islami, berpikir positif, berdakwah, berorganisasi, itu akan membentuk diri kita pribadi muslim yang layak kembali kepada Allah dalam keridhoannya dan ditempatkan di surga Jannatul Firdaus. Allahumma amin. Inilah 9 kebiasaan yang bisa memberikan kita menjadi kebiasaan belajar, menjadi karakter pembelajar, kebiasaan beramal soleh, menjadi karakter pengamal soleh, kemudian berdakwah, berorganisasi itu menjadi kebiasaan berjuang, dan menjadi karakter pejuang yang akhirnya akan membentuk diri kita menjadi pribadi muslim yang sejati. Semoga itu melekat pada diri kita, sehingga Allah mengampuni segala dosa-dosa kita, memberikan karunia yang terbaik di sisa kehidupan kita, dan meninggal dalam keadaan husnul khotimah, masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Kupat siram santen sedaya kelepatan kawula nyuwun pangapunten. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi